Halo Sobat Budaya, kembali lagi pada podcast Kebudayaan Jawa. Yang pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share mengenai struktur rasa dalam alam kebatinan Jawa melalui kisah Dewa Ruci. Sebenarnya narasi ini mungkin hanya sebatas rangkuman ketika saya membaca sebuah karya dari seorang penulis yang fenomenal yang mendedah akan konsep struktur rasa yang dikembangkan dari khasana spiritualitas Jawa. Hal ini pula menjadi dasar pemikiran falsafah Jawa yang berkembang dengan mempertandingkan makna yang saling berbagi dan bertentangan hingga membentuk sifat dan identitas, yaitu kebudayaan Jawa. Melalui sebuah karya yang berjudul Anatomi Rasa yang dikarang oleh Ayu Utami, mengulas dan mengambil intisari dalam salah satu bab mengenai kisah Dewa Ruci yang dijadikan sebagai ajaran kebatinan masyarakat Jawa. Secara khusus mengenai rasa, kisah ini sering dihadirkan dalam bentuk pagelaran wayang sebagai pertunjukan, tontonan, dan media pembelajaran. Secara tertulis pula, kisah Dewa Ruci hadir dalam bentuk sastra Jawa kuno melalui rupa kakawin dan kidung. Sebagian orang-orang memandang kisah ini sebagai ajaran lirih yang tak terlihat, tak terdengar, dan tak terasa. Maka ajaran ini disebut dengan ajaran rahasia. Yang sebenarnya rahasia kali ini bukanlah rahasia yang ditutup-tutupi, tapi ajaran yang menggalinya dengan kedalaman batin dan ketenangan untuk dapat mendengar yang rahasia. Atau ajaran yang selama ini tak terlihat, tak terbahasakan, dan tak ternarasikan, yang mana ajaran ini mengandung secara tersirat mengenai struktur rasa. Dikisahkan seorang Bima diberi tugas oleh gurunya untuk mencari air kehidupan, yaitu Tirto Pawitro, yang merupakan seorang kesatria dari 5 bersaudara dari epik Mahabharata. Ia menyadari bahwa dalam pencariannya ia harus masuk ke dalam samudra. Ia menjumpai sosok yang kecil yang tak lebih besar dari telapak tangannya. Yang lebih mengejutkan lagi bahwa sosok itu persis menyerupai dirinya, yang mengaku sebagai Dewa Ruci, dewa yang mungil. Dewa Ruci berkata kepada Bima, jika ia ingin mendapatkan Tirto Pawitro, ia harus masuk ke dalam tubuh mungil sang Dewa Ruci. Meski tidak percaya, Bima masuk melalui telinga. Di sana ia melihat keleluasaan, cahaya yang begitu banyak dan berwarna-warni. Kemudian ia mendapatkan pengertian batin tentang cahaya-cahaya itu. Dan dengan mendapat pengertian itu, ia mendapatkan air kehidupan. Apa ajaran yang terkandung dalam kisah Dewa Ruci? Pertama adalah ajaran yang tak terbahasakan, tak ternarasikan, dan tak terlihat. Adanya keleluasaan atau ketidakterbatasan yang dilambangkan melalui samudra. Mengenai adanya kenyataan di balik permukaan, hal ini digambarkan melalui metafora lautan. Terdapat suatu realitas yang harus dimasuki, dan realitas yang tersembunyi adalah realitas yang abadi, seperti dilambangkan pada air kehidupan. Kemudian adanya paradoks spiritual. Jika engkau mencari yang besar, maka kau harus menjadi yang paling kecil. Bima masuk ke dalam dewa yang berwujud dirinya sendiri, yang memiliki tubuh yang sangat mungil. Adanya paradoks spiritualitas ajaran ini yang ada dalam setiap pencari, baik paradoks spiritualitas, kenyataan di balik permukaan, dan keleluasaan atau ketidakterbatasan yang ada dalam setiap ajaran di dunia yang melihat pada sisi pandang partikular akan pergulatan pencarian yang terdalam pada diri melalui sebuah rasa dan kedalaman batin pada keleluasaan, metafisika, dan paradoks spiritual, yang mana menjadi sebuah jati diri yang sejati, bahwa yang sejati dan tulen sudah pasti ada dalam dirinya sendiri tanpa perlu dipertandingkan. Hal ini yang menjadi khas, bukan berarti unggul atau istimewa, yang kemudian menjadi klaim atas identitas yang dipertandingkan dalam sebuah kompetisi. Tetapi untuk mencari yang unik dan tulen dalam pengalaman partikular,
Mekanisme rasa menjadi pengalaman kebatinan Jawa dan cara yang ditawarkan. Melalui kisah Dewa Ruci menggambarkan bagaimana pengajaran akan rasa dalam kasana spiritualitas Jawa yang menjadi suatu pandangan dan falsafah hidup orang Jawa yang selalu dekat dengan rasa, bahwa dengan kebatinan Jawa juga bergulat pada bentuk universal akan keluasaan metafisika dan sebuah paradoks spiritual, sebagai ajaran lirih yang membentuk dan memberikan makna, sifat, serta identitas masyarakat Jawa dalam kedalaman kebatinan melalui sebuah rasa. Demikian teman-teman, sedikit narasi dari saya yang cukup singkat bagaimana pertandingan makna yang saling berbagi dan bertentangan membentuk suatu kebudayaan adiluhung, falsafah dan etika masyarakat Jawa dalam sebuah konstruksi rasa. Sekian teman-teman, narasi yang cukup singkat dari saya. Saya akhiri podcast Kebudayaan Jawa pada kesempatan kali ini dan salam budaya.